Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, Arikamida. Hai Sobat Biologi. Kembali lagi bersamaku dalam mata pelajaran Biologi. Biologi yang tak pernah basi, sedikit ngeri, tapi bisa membuatmu happy. Kali ini kita akan mempelajari salah satu sistem yang ada dalam tubuh manusia, yaitu sistem sirkulasi. Pada pembahasan kali ini, kita akan membagi menjadi dua bagian. Yang pertama, yaitu sistem peredaran darah, dan yang kedua adalah sistem limpatik. Gaskenemida. Pembahasan kita awali dengan pengenalan organ apa saja yang ada pada sistem sirkulasi. Yang pertama, ada pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri atas dua. Yang pertama arteri, dan yang kedua vena. Arteri dan vena berhubungan langsung pada bagian kapiler. Arteri dan vena terletak bersebelahan. Dinding arteri lebih tebal daripada dinding vena. Dinding arteri dan vena mempunyai 3 lapisan, yaitu lapisan bagian dalam yang terdiri dari endotelium, lapisan tengah yang terdiri atas otot dan serat elastis, dan lapisan yang paling luar yang terdiri atas jaringan ikat ditambah dengan serat elastis. Perbedaan antara arteri dan vena dapat kalian lihat pada tabel di atas. Yang kedua, ada kapilari darah. Kapilari darah ialah saluran darah yang kecil sekali. Kapilari darah ini menghubungkan arteriol kepada venul. Dinding kapilari darah hanya setebal 1 sel saja. Dan yang ketiga adalah jantung. Jantung ini merupakan organ yang paling utama dan yang paling penting dalam sistem sirkulasi. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah, untuk membawa oksigen dan karbon dioksida masuk atau keluar tubuh. Kemudian, jantung ini pun untuk memompa darah yang terkandung sari-sari makanan atau nutrisi yang telah diolah sebelumnya di sistem pencernaan. Setelah kalian mengetahui apa saja sih organ yang ada pada sistem sirkulasi, selanjutnya apa yang dibawa dalam sistem sirkulasi tersebut? Darah yang mengalir pada sistem peredaran darah meliputi 2. Yang pertama, plasma darah. Yang kedua, sel darah. Sel darah ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, eritrosit atau sel darah merah. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga, trombosit. Sisanya kalian bisa lihat pada diagram berikut. Pembahasan pertama, sistem peredaran darah pada manusia. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan itu dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan darah mengalir melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut sebagai peredaran darah ganda. Peredaran darah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peredaran darah panjang, dan yang kedua adalah peredaran darah pendek. Peredaran darah panjang atau peredaran darah besar atau peredaran sistemik adalah peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya akan oksigen dari bilik atau ventricle sebelah kiri jantung, lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Lalu darah yang kaya karbon dioksida dibawa melalui vena menuju serambi karan atau atrium jantung. Peredaran darah pendek atau peredaran darah kecil atau peredaran pulmonal adalah peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung lagi. Darah yang kaya akan karbon dioksida dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Proses peredaran darah
dipengaruhi juga oleh kecepatan darah, luas penumpang pembuluh darah, tekanan darah, dan kerja otot yang terdapat pada jantung dan pembuluh darah. Pembahasan kedua, pembuluh limpatik. Pembuluh dalam sistem limpatik berinteraksi dengan 3 sistem fisiologis. Yang pertama, sistem kardiovaskular, yang kedua, sistem pencernaan, dan yang ketiga, sistem imun. Fungsi dari sistem peredaran limpatik ini, yang pertama, untuk mengembalikan cairan dan protein yang difiltrasi kapiler ke sistem sirkulasi. Yang kedua, untuk mentransfer lemak yang diabsorpsi dari usus halus ke sistem sirkulasi. Dan yang ketiga, berperan sebagai filter untuk menandai dan merusak patogen. Sistem limpatik didesain hanya satu jalan, one way, yaitu dari jaringan ke sistem sirkulasi. Ujung pembuluh limpatik atau kapiler limpatik berada dekat kapiler darah, kecuali pada ginjal dan SS. Nah, mungkin itu aja yang bisa kita bahas pada video kali ini. Jika kalian ingin tahu bagaimana sistem peredaran darah atau sistem limpatik atau penyakit-penyakit yang timbul pada sistem sirkulasi, kalian bisa cek video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan lupa belajar. Salam biologi.